アルさん、次はこっちにします。Cerita diawali dengan memperlihatkan Al yang sedang memanen tomat di kebun miliknya. Tidak hanya itu, di sana ada juga para harem juga membantu untuk bisa memanen sayuran dari Al. Mereka juga menjadi bahagia dan sangat menikmati kehidupan dalam pertanian. Lalu Putri Val melirik liontin yang dipakai oleh Ruri bersama dengan Helen. Dia menjadi sangat cemburu karena liontin yang mereka pakai merupakan pemberian dari Al di saat menjalankan misi di desa Gal. Sedangkan dia tidak diberikan oleh Al. Kemudian secara tiba-tiba Al berteriak dengan sangat kencang hingga sampai ke telinga dari mereka semua, dan ternyata Al sedang diserang oleh sesosok musuh bebuyutannya, yaitu sebuah tanaman liar yang akan memakan seluruh nutrisi di dalam ladangnya, sehingga dia menjadi sangat murka dan ingin segera membunuh musuh bebuyutannya itu. Dan saking murkanya mata Al menjadi bersinar seperti memunculkan sebuah laser. Lalu Al bersama dengan Putri Val dan juga Ruri menjual sayurannya di pasar. Akan tetapi Helen tidak ikut dengan mereka, karena dia adalah seorang resepsionis di Syarikat. Karena Jack merupakan kenalan dari Al, dia pun langsung diberikan sebuah bonus kubis. Melihat hal itu membuat Jack langsung menjadi sangatlah senang. Tidak lama kemudian muncul sang raja yang sedang memakai sebuah jubah. Melihat ayahnya ada di sana, Putri Val pun langsung mengumpet, karena takut jika penyamarannya diketahui oleh sang raja. Tujuan sang raja datang ke sana hanyalah untuk bisa membeli sayuran yang dijual oleh Al. Akan tetapi tujuan yang sebenarnya adalah sang raja menawarkan kembali seorang istri beserta dengan sebuah ladang, yang telah menunggu Al di dalam istana kerajaan. Bisa dipastikan kalau yang dimaksud oleh sang raja adalah Putri Val. Walaupun begitu Al tetap menolak penawarannya karena dia belum siap untuk melakukan sebuah pernikahan. Sedangkan Ruri yang mendengar hal itu membuatnya hanyalah bisa melongo saja. Lalu secara tiba-tiba sang raja pun menawarkan kepadanya sebuah ladang yang terletak di daerah timur. Tidak hanya itu, Al juga diberikan perlengkapan alat pertanian pengeluaran terbaru. Mendengar hal itu membuat Al menjadi sangat tergiur. Melihat hal itu membuat Ruri langsung mencoba untuk bisa menyadarkan Al. Karena dia menjadi sangat heran dengan Al yang ingin menikah dengan seseorang, hanya karena diberikan alat pertanian pengeluaran terbaru. Bisa dipastikan kalau Al merupakan seorang petani yang sangat sejati, sedangkan Putri Val yang menjadi sangat kesal kepada Ruri langsung melemparkan kentang ke arahnya. Al yang menjadi pingsan secara tiba-tiba langsung bermimpi dengan memperlihatkan seorang wanita, namun wanita itu mengatakan sesuatu secara tidak jelas sama sekali. Di saat telah tersadar, Al malah memeluk sang raja, sehingga membuatnya menjadi sangatlah malu. Al juga menjadi sangat heran dengan mimpinya yang sangat singkat namun juga sangat jelas. Tidak lama kemudian sang raja pun langsung pergi dari sana, dan dia juga berharap agar Al memberikan jawaban yang pasti kepadanya. Setelah sayurannya habis, Al berniat untuk bisa membelikan herbisida dengan menggunakan uang hasil dagangannya. Terlihat Al menjadi seperti kerasukan seorang iblis petani, yang ingin membunuh semua hama yang ada di ladangnya. Sedangkan Putri Val dan juga Ruri langsung pergi dari sana, karena mereka tidak ingin ikut campur dengan perihal pembasmian musuh bebuyutan dari Al. Ketika Al ingin pulang ke rumahnya, secara tiba-tiba petugas pos langsung menyapa Al di sana. Di sana petugas pos menjadi sangat terkejut di saat melihat Al yang menjadi murka seperti kerasukan iblis petani. Dan setelah mengetahui kalau Al akan membunuh semua hama yang telah menjadi musuh bebuyutannya, hal itu membuat petugas pos menjadi sangat keheranan. Lalu mereka pun melihat bahwa ada seorang wanita loli yang sedang ditangkap. Melihat hal itu, Al pun langsung menghampiri mereka semua.
Karena melihat Al yang sangat pintar dalam pergelutan, namun entah apa yang sebenarnya terjadi, Al menjadi sangat terkejut di saat melihat wanita loli itu merupakan bangsa iblis. Karena petugas pos juga sesama bangsa iblis dengannya, ternyata dia mengenal wanita loli itu. Dia bernama Yuria, yang merupakan putri dari seorang raja iblis, sekaligus juga dia akan menjadi pemimpin dari bangsa iblis di era selanjutnya. Di sana Al pun menanyakan alasan kenapa seorang bangsa iblis bisa berada di kota itu. Mendengar hal itu Yuria pun menceritakan bahwa dirinya di dunia para iblis telah diasuh oleh seorang iblis yang bernama Volpe Dohma. Namun secara tiba-tiba Volpe meminta kepada Yuria untuk bisa pergi dari sana, karena negeri para iblis sedang dalam bahaya besar. Oleh karena itu Volpe langsung membukakan portal sihir untuk bisa mengirimkan Yuria ke kota tersebut. Di sana Yuria meminta pertolongan kepada Al untuk bisa menyelamatkan para bangsa iblis. Akan tetapi petugas pos memberitahukan kalau kota iblis berada di seberang lautan, dan jika mereka berlayar dengan menggunakan perahu, maka akan tiba selama 3 hari lamanya. Mendengar hal itu Al pun akan tetap menyelamatkan para bangsa iblis. Namun sebelum melakukan hal itu Al meminta kepada petugas pos untuk bisa menitipkan ladangnya. Tidak hanya itu dia juga meminta kepada petugas pos untuk bisa menggantikannya dalam membasmi hama dengan menggunakan herbisida. Mendengar hal itu petugas pos pun menanyakan bagaimana caranya Al bisa sampai ke sana dengan cepat. Dan ternyata Al berlari dengan sangat cepat sambil menggendong Yuria di atas lautan bebas. Dan tidak lama kemudian Al sudah sampai di pantai para bangsa iblis. Sedangkan Yuria malah mabuk di saat melakukan perjalanan sebelumnya. Meskipun begitu Yuria menjadi sangat senang dan juga berterima kasih sambil menyebutkan Al dengan sebutan kakak. Mendengar hal itu membuat Al menjadi teringat dengan seseorang yang merupakan sesosok adik yang sangat dia sayangi. Oh ya, nandemonai. Oni-chan, doushita no? Tidak lama kemudian datang Volpe yang langsung menjemput sang putri, namun entah apa yang terjadi secara tiba-tiba Volpe malah ingin menyerang Tuan Putri. Di sana Volpe terus menyerang Al dengan sangat membabi tidak buta. Untungnya Al bergerak lebih cepat dari Volpe, sehingga dia pun langsung menendangnya hingga jatuh pingsan. Oni-chan, daijoubu da yo. Amunai! Volpe Doma! Doushita no? Watashi da yo. Melihat hal itu membuat Yuria menjadi sangat aneh dengan sikap dari pengasuhnya itu, yang dimana Volpe merupakan sesosok iblis yang sangat perhatian dan juga sangat baik kepadanya. Lalu tidak lama kemudian Volpe langsung bangun kembali dan berusaha untuk bisa menyerang Al. Namun secara tiba-tiba muncul ibunya Al yang langsung memukul Volpe hingga menjadi pingsan lagi. Kasa, doushite koko ni? Ternyata ibunya datang ke sana setelah mendengar berita dari si petugas pos sebelumnya. Sehingga ibunya tidak akan membiarkan Al untuk bisa bertindak sendirian di negeri para iblis. Kemudian agar masalah bisa dengan cepat diselesaikan, sang ibu pun mengajak Al untuk bisa menuju ke kota para iblis. Sedangkan Al yang melihat ke arah ibunya telah merasakan kalau ada sesuatu yang sangat janggal. Beberapa waktu kemudian mereka pun sampai di istana kota iblis. Yuria pun menjadi sangat shock di saat melihat kalau para penjaganya telah tergeletak di lantai. Di saat Yuria ingin mengeceknya, ternyata mereka semua telah berpindah ke alam lain atau disebut sebagai meninggal. Tidak hanya itu Yuria juga menjadi sangat shock di saat melihat ayahnya yang telah tersungkur dengan berlumuran banyak sekali darah. Namun setelah dicek oleh Al sepertinya ayahnya Ruri masih hidup. Namun dia masih dalam keadaan pingsan saja.
気を失ってるだけみたいだな。 Terlihat jika ada salah satu penjaga yang masih bisa menyadarkan dirinya. Lalu penjaga itu pun mengatakan bahwa mereka harus berhati-hati dengan sang iblis perempuan. ごめんなさいね、ユリア。 Di sana Al menjadi sangat tidak percaya kalau wanita yang berada di hadapannya adalah ibunya sendiri, karena sang ibu yang dikenal olehnya akan langsung memeluk Al hingga tulangnya menjadi keseleo. Sebab dia sangat rindu dan juga sangat mencintai Al yang merupakan anak yang sangat disayanginya. 私以外に誰があなたの母親？ Karena wanita itu telah ketahuan kalau dia sedang melakukan penyamaran, langsung menunjukkan jati dirinya hingga membuat Al menjadi sangat terkejut bukan main. お兄ちゃんだね。 久しぶりだね。 Setelah itu Al pun menjadi sangat terkejut sekali, karena adiknya yang telah mati muncul kembali di hadapannya. Di sana Ilvia pun menyebutkan jika semua itu berkat dari dewa jahat yang sangat hebat. Dewa itu bisa melahap kesedihan dan juga penderitaan di dunia tersebut. Lalu Ilvia pun menunjukkan seberapa mengerikannya kekuatan dari dewa jahat itu. Melihat hal itu membuat Al menjadi sangat terkejut. Yang dimana Ilvia hanya dengan mengibaskan tangannya saja, dia mampu untuk membelah sebuah gunung. Ilvia pun langsung memuji Al karena dia bisa mengimbangi kecepatan dari serangannya sebelumnya, walaupun dewa jahat yang berasal dari dirinya Al masih tersegel ketat. Mendengar hal itu membuatnya tidak mengerti apakah maksud yang sebenarnya dari Ilvia. Ilvia pun menjelaskan bahwa status milik Al yang sangat di luar nalar manusia, merupakan kekuatan dewa jahat yang telah tertanam di dalam diri Al. Mendengar perkataan itu membuat Al menjadi sangat keheranan karena dia tidak pernah meminta kekuatan yang seperti itu, sehingga Al pun terus-menerus mengingat apa yang telah terjadi kepada dirinya. Lalu Al mengingat sesosok iblis yang dia temui di saat mencari harta karun dengan Testa sebelumnya, dan ternyata itu adalah sesosok dewa jahat. Lalu secara tiba-tiba Ilvia langsung mendekatinya dan mengatakan bahwa dia harus berada di pihak dewa jahat, agar mereka bisa hidup bersama-sama seperti dahulu. Melihat Al yang mulai terhasut olehnya, Yuria langsung berusaha untuk bisa menyadarkannya. Karena itu Ilvia segera mencekik Yuria karena dia telah memanggil Al dengan sebutan kakak. Sebab adik dari Al hanyalah Ilvia seorang saja. Ilvia! やめろ！お兄ちゃんは私のお兄ちゃんなんだから。でも受け入れないって言うんだったら。お兄ちゃん。Di sana Ilvia mengancam jika ingin Yuria hidup maka Al harus menerima kekuatan dari dewa jahat. Namun Yuria berteriak dan meminta kepada Al untuk bisa melarikan diri dari sana. Alhasil Ilvia menjadi semakin marah terhadap dirinya. Ketika ingin dibunuh Al menjadi tidak sempat untuk menyelamatkan Yuria, namun secara tiba-tiba liontin yang dipakai oleh Al memunculkan sebuah sinar, sehingga langsung membuat waktu menjadi terhenti untuk sementara. Akan tetapi di sana hanya Al yang masih bisa bergerak saja. Tidak lama kemudian muncul sesosok wanita yang telah muncul di dalam mimpi waktu berjualan sayur sebelumnya, dan ternyata sesosok wanita itu merupakan seorang dewi yang baik. Sehingga pada akhirnya dia bisa menembus kekuatan dari dewa jahat yang berasal di dalam dirinya Al, melewati liontin yang sedang dipakai olehnya. Di sana dewi itu menawarkan Al untuk bisa menerima kekuatan dari dewi yang baik. Dan karena dewa jahat telah mengetahui kehadiran darinya, dewi baik langsung memberikan kekuatannya kepada Al, lalu dia pun memutarkan kembali waktu sebelum Ilvia membunuh Yuria.
Ketika Ilvia ingin membunuh Yuria secara tiba-tiba Al memiliki sebuah energi sihir yang memunculkan sebuah cahaya, akan tetapi muncul bukan serangan Rasengan, melainkan sehelai daun yang merambat dan memunculkan sebuah taman bermain, meskipun begitu tumbuhan itu merambat dan bisa mengikat tubuh dari Ilvia. Akan tetapi Ilvia dengan mudah langsung menghancurkannya. Ilvia pun mengeluarkan sebuah pedang untuk bisa mengarit semua tanamannya Al, namun pedang yang dimiliki oleh Ilvia tidak mampu untuk menembus pertahanan Al dengan tumbuhan rambatannya. Alhasil sekarang Ilvia pun berhasil diikatkan kembali. Dan di saat itu juga datang Volpe dan langsung menyerang Ilvia dengan menggunakan sihirnya. Namun Ilvia masih bisa bangkit kembali dan langsung melemparkan Volpe tanpa menyentuhnya sama sekali. Akan tetapi di saat ingin membunuh Volpe Ilvia pun menjadi terhenti karena teriakan dari Al, lalu Ilvia mengatakan bahwa sekarang ini sangatlah membosankan, sehingga dia pun ingin pergi dan akan menunggu kedatangan dari Al, agar mereka bisa berbicara berdua saja. Setelah Ilvia pergi dari sana secara tiba-tiba Volpe malah menjadi marah-marah, dan langsung menanyakan apa hubungan Al dengan Ilvia. Namun agar Volpe tidak marah kepada Al, Yuria memberitahu kalau Al merupakan sang penyelamatnya. Bahkan Raja Iblis yang telah siuman pun mengatakan bagaimana caranya pun tidak akan menghilangkan sebuah fakta lagi, yang dimana Al merupakan orang yang telah menyelamatkan anaknya. Karena itulah sang raja akan mendengarkan semua cerita dari Al. Setelah mendengarkan semua cerita dari Al, sang Raja Iblis tidak mengetahui mengenai dewa jahat. Tidak hanya itu, buku-buku mengenai seorang dewa telah semuanya dimusnahkan sebelumnya. Akan tetapi meskipun begitu sang raja akan mencari tahu mengenai dewa jahat, dan akan mengabari kepada Al jika dia menemukan informasi tentang hal itu, dan di saat Al ingin pulang Yuria langsung memeluknya karena dia tidak ingin berpisah dengannya. Melihat hal itu membuat Volpe langsung menjadi mengamuk. Karena dia menganggap kalau Al merupakan seorang penipu para anak kecil, sehingga dia pun mengatakan bahwa Al pantas untuk mati. Mendengar hal itu Al pun menjawabnya bahwa yang pantas mati itu si Volpe karena dia telah salah paham. Setelah mendengar hal itu Volpe pun langsung meminta maaf kepada mereka. Di sisi lain di ibu kota kerajaan, sang putri yang mengetahui kalau Al akan pulang langsung meminta kepada pelayannya untuk menggantikannya menjadi putri kerajaan. Terlihat kalau si pelayan telah tersenyum dengan sangatlah seram sekali. Sedangkan di sisi lain di saat ingin pulang, Al terus memikirkan perkataan dari Ilvia mengenai kekuatan dari dewa jahat. Dan karena teringat dengan mimpinya di waktu kecil, Al langsung menemui Testa di sana. Lalu Al pun menanyakan kepada Testa apa yang telah dilihat oleh Testa saat dia berada di dalam gua bersamanya. Mendengar hal itu Testa pun menjawabnya bahwa yang dilihat olehnya hanyalah Al yang pingsan dan juga gunung yang telah meletus sebelumnya. Itu artinya sesosok yang ada di dalam mimpi Al hanyalah dia yang bisa melihatnya. Di sana Al mengajak Testa untuk sesekali bermain ke ibu kota kerajaan, akan tetapi Testa menolak karena banyak sekali pekerjaan lain yang harus dia selesaikan. Lalu Al pun berjalan menuju ke ibu kota kerajaan dan belum menyadari bahwa ada sesuatu yang menghilang di dalam dirinya. Tidak lama kemudian muncul sebuah monster orc yang merupakan musuh bebuyutannya sebelumnya. Berbeda dengan dirinya yang sebelumnya,
Sekarang Al memberanikan diri untuk bisa memukul orb pink itu. Dan ketika ingin menyerang muncul para petualang yang langsung menyelamatkannya dari cengkraman orb pink. Di sana mereka semua pun menyindir jika sepertinya Al disukai oleh monster itu, namun di sana para petualang merasakan ada yang aneh terhadap Al. Yang dimana Al terlihat sangatlah lemah sekali, ketika telah tiba di guild Al pun berbicara dengan Helen dan juga Ruri. Mereka membicarakan Al yang tidak mampu untuk melawan monster orb pink, dan hal itu memang benar adanya dan juga sangat aneh sekali, karena sebelumnya Al bisa mengalahkan lawan-lawannya hanya dengan sekali pukulan saja. Akan tetapi jika berhadapan dengan orb pink dia tidak bisa melawannya, dan bisa dipastikan kalau Al telah benar-benar kehilangan kekuatannya. Tidak hanya itu, status milik Al juga menjadi menurun secara drastis. Melihat hal itu Al merasa jika semua itu terjadi karena dia telah mendapatkan kekuatan dari Dewi Baik sebelumnya. Tidak lama kemudian datang petugas pos yang sedang mengantarkan surat dari ibunya Al. Surat itu pun langsung dibaca secara beramai-ramai dengan para haremnya. Seperti biasanya surat itu akan dibuka dengan ungkapan salam cinta dari ibunya. Dan di dalam surat juga mengatakan kalau para haremnya juga ikut membaca. Ibunya juga mengancam kalau mereka akan melakukan sesuatu hal yang tidak baik kepada Al, maka mereka akan mengetahui akibatnya nantinya. Melihat pesan itu membuat para wanita langsung menjadi sangat ketakutan, karena mereka mengira kalau mereka telah diawasi dari balik bayang-bayang oleh ibunya Al. Sehingga dua haremnya itu tidak ingin lagi membacakan surat itu. Ibunya mengatakan di dalam surat bahwa dia mengetahui jika Al sedang dalam kesulitan. Karena itulah dia akan mencari tahu mengenai masalah Al dan Ilvia beserta dengan dewa jahat. Lalu surat pun ditutup dengan ungkapan cinta dan juga rindu dari sang ibu sampai-sampai memunculkan wajah si ibu di dalam suratnya. Tidak lama kemudian muncul Putri Val yang mengajaknya untuk bisa berjalan-jalan dengannya, karena mereka telah lama sekali tidak bertemu. Akan tetapi mereka berdua tidak menyetujuinya, sebab Helen dan juga Ruri juga ingin jalan-jalan dengan Al. Mendengar hal itu membuat mereka bertiga pun langsung menjadi rebutan. Walaupun sekarang ini banyak hal yang belum dia ketahui mengenai kemunculan Ilvia dan juga dewa jahat, akan tetapi Al tetap menikmati kehidupannya dengan orang-orang yang selalu menemani dan juga membantunya. Di sana Al juga telah berjanji jika demi rekannya dan juga demi kerajaan Maegis, dia akan menanam sayuran sebanyak mungkin dengan status sebagai seorang petani. Tamat. Ending yang menurut Mimin terlalu menggantung. Semoga bakal ada season berikutnya ya sob. Agar kita tahu alasan Al kehilangan kekuatannya, tujuan Ilvia, dan tentang dewa jahat. Terima kasih sudah menonton channel ini, dan sampai jumpa di cerita lainnya.